Malam itu, di pos ronda, 4 pemuda tanggung duduk hening, perut keroncongan, dan pikiran penuh keisengan. Mereka saling pandang, hingga salah satu dari mereka berseru, "Ayo kita nyuri mentimun di sawah." 4 pemuda tanggung itu, Budi, Andi, Joko, dan Sugi, sedang nongkrong di pos ronda. Malam yang sepi tanpa makanan membuat suasana jadi hening. Perut mereka keroncongan, tetapi tak ada satupun yang membawa makanan. Mereka saling pandang, mencoba mencari ide untuk mengusir rasa lapar dan bosan. Akhirnya Andi yang paling iseng nyeletuk, "Ayo kita nyuri mentimun di sawah." Tawa kecil mulai terdengar, tetapi gagasan itu tampaknya menarik bagi mereka. Kebetulan, waktu itu memang musim palawija, dan mereka tahu ada sawah yang penuh dengan mentimun tak jauh dari situ. Dengan semangat yang tiba-tiba membara, mereka berempat bergegas mengambil sarung masing-masing. Sarung itu diikat di pinggang, siap untuk menampung hasil perburuan mereka. Mereka berjalan cepat menuju sawah sambil bercanda dan tertawa, mengabaikan dinginnya malam. Setibanya di sawah, mereka segera menyebar, mencari mentimun terbaik. Namun, harapan mereka pupus ketika melihat sebagian besar mentimun sudah dipanen. Tinggal sisa-sisa mentimun kecil yang masih tergantung di tanaman. Mereka saling pandang dengan wajah kecewa. Joko, yang biasanya paling bijak di antara mereka, berkata, "Ya sudahlah, ambil saja yang ada, daripada pulang dengan tangan kosong." Mereka pun mulai memetik mentimun yang tersisa, meski ukurannya jauh dari harapan. Tiba-tiba Budi yang berada sedikit lebih jauh dari yang lain berteriak, "Lihat ini, ada ayam." Teman-temannya segera menghampiri. Benar saja, di antara tanaman ada seekor ayam yang sedang mencari makan. Budi dengan cekatan menangkap ayam itu dan memasukkannya ke dalam sarung. Anehnya, ayam itu tidak melawan sama sekali. Sugi yang penasaran bertanya, "Kok bisa ayam ini nggak liar ya?" Tapi Budi hanya tertawa. "Sudahlah, yang penting kita punya ayam untuk dibakar." Dengan semangat baru, mereka kembali ke pos ronda. Dalam perjalanan pulang, Budi yang membawa ayam mulai merasa sarungnya semakin berat. Dia memperlambat langkahnya, membuat teman-temannya mendahuluinya. Ketika dia tak bisa menahan rasa penasaran lagi, dia membuka sarungnya untuk melihat ayam itu. Ketika sarung itu terbuka, Budi terkejut bukan main. Ayam itu bukan hanya semakin besar, tetapi juga mulai berubah wujud. Bulunya menghilang, berganti dengan kulit yang kasar dan berwarna gelap. Matanya yang semula kecil, kini membesar dengan sorot merah menyala. Budi terdiam sejenak, tetapi ketika sosok itu sepenuhnya berubah menjadi genderuwo, dia berteriak ketakutan dan melempar sarungnya. Genderuwo itu berdiri tegak, menatap Budi dengan tajam. Tanpa berpikir panjang, Budi lari sekuat tenaga, mendahului teman-temannya yang masih bingung dengan teriakannya. Sesampainya di pos ronda, napasnya tersengal-sengal dan wajahnya pucat pasi. Teman-temannya yang tiba tak lama kemudian masih membawa mentimun kecil mereka, segera menghampiri Budi. "Mana ayamnya?" tanya Andi penasaran. Budi masih dengan napas terengah-engah menjawab, "Janco, genderuwo kai mau." Teman-temannya terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Budi. Lalu tiba-tiba suasana berubah. Rasa takut bercampur dengan tawa. Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bayangan Budi yang ketakutan setengah mati membuat mereka lupa akan rasa laparnya. Di tengah tawa itu, Sugi berusaha berbicara. "Jadi, kita kehilangan ayam dan cuma dapat mentimun kecil." Gelak tawa semakin keras. Meski ketakutan masih menyisakan sedikit bekas, malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi mereka. Cerita tentang genderuwo yang mereka temui akan menjadi legenda di antara mereka, diceritakan kembali dengan bumbu tawa setiap kali mereka berkumpul. Dan meski mereka kembali ke pos ronda dengan perut kosong, setidaknya mereka pulang dengan cerita yang akan dikenang selamanya. Genderuwo atau bukan, malam itu mengajarkan mereka bahwa terkadang yang penting bukan hasilnya, tetapi pengalaman yang mereka alami bersama.